Sebelum Bapak pimpinan perhutani ya, saya ingin nyambung supaya juga mudah-mudahan bisa menjadi bahan juga. Nyuwun sewu saya ralat sih nek mimpin selawat naria aja aku arek kayak Kanjeng Pak. Aku iki mimpin iki kartoloan iso aku nek aku kata pantes Pak. Saya itu ndonga gak pantes, aku iki bagian ngamini lah. Saya tuh gak cocok lah jadi imam, gak cocok dari pokoknya aku sing ngene iki. Aku sing bagian nyambung-nyambung. Lah saya ini karena kata ruwatan ini bisa sensitif juga untuk orang-orang yang tidak memahami latar belakang epistemologi dan filologi kata ruwatan itu Pak. Engko iso dituduh klenik, iso dituduh syirik, bid'ah dan seterusnya Pak ya. Jadi ruwatan itu sebenarnya nek cara modern detoksifikasi pada tingkat yang tinggi. Jadi pembersihan suatu keadaan dari racun-racun itu nek cara medis. Nek cara wong Islam, kalau bahasa orang Islam gampang aja gini aja. Air untuk wudhu, air itu ada 4 macam air yang untuk wudhu, yang bisa untuk wudhu. Yang pertama namanya tohir mutohir ya. Satu, air tohir mutohir. Anda kalau wudhu pakai air itu Anda bisa sholat. Nomor 2, air apa Bapak Ibu? Nomor 2, air apa yang Pak Muzamil sama Pak Kiai sama betul minta supaya jangan saya yang berfatwa, jangan saya anu aja memancing-mancing aja. Yang pertama arba'u iya. anwa yang pertama tohir mutohir dan tidak makruh dipakai, itu yang pertama, yaitu air mutlak namanya. Air mutlak ya, oke. Air mutlak suci dan bisa untuk wudhu ya, dan tidak makruh. Dan tidak makruh. Ya. Oh, ya oke. Yang kedua, suci bisa mensucikan tapi makruh dipakai. Suci bisa mensucikan tapi makruh dipakai. Ya. Air musammas. Contoh. Air musammas. Ya. Mada al musammas. Air yang dipanaskan langsung ke terik matahari dan dalam wadah yang terbuat dari besi. Ya, sehingga dia bercampur dengan partikel-partikel tertentu yang membuat dia tidak bisa dipakai untuk berwudu. Makruh. Okay. Makruh. Ya. Oke. Makruh. Makruh itu dianjurkan untuk tidak. Allah tidak suka kalau pakai itu. Bukan melarang, tapi Allah tidak suka kalau Anda pakai itu, gitu ya kira-kira ya. Oke. Summa salisan. Tohir ghairu mutohir. Tohir ghairu mutohir. Suci tapi tidak mensucikan, contohnya air mustakmal. Air mustakmal. Mustakmal makna mustakmal Ustaz. Air yang sudah pernah dipakai untuk menghilangkan hadas atau najis. Saya ngomong ini Bapak Bupati, Bapak Pimpinan Perhutani dan saudara-saudara, tolong pakai proyeksi atau asosiasi terhadap situasi-situasi sosial. Saya berharap ini bisa jalan ya, logika ini. Nomor 4 dulu. Air mutanajis. Air mutanajis yaitu air yang terkena najis. Terkena najis. Oke. Itu haram dipakai atau makruh? Tidak boleh dipakai. Haram berarti. Tidak bisa untuk bersesuci, tidak bisa. Okay. Jadi sia-sia. Sia-sia dan bahkan bikin najis. Bikin najis, oke. Okay. Ya. Kalau air yang bisa dipakai tidak ada, orang Islam gimana untuk bisa sholat? Tayamum. Oke. Okay. Jadi sekarang sebelum 4 macam air, saya ingin pakai metodologi ini. Ada sholat pakai wudhu, dengan wudhu ada sholat tayamum. Saya tanya sama Anda, negaramu ini wudhu apa tayamum? Negaramu ini sekarang keadaannya ini, wes paham? Ini memang betul-betul air suci kepemimpinan nasionalnya apa tayamum? Sing tegas? Gak melo-melo lah aku Pak. Jadi cita-cita kita bersama adalah membangun air tohir mutohir, air suci yang mensucikan. Dari situ Bondo ini persyaratan untuk suci dan mensucikan sangat tinggi kualitasnya, gitu ya. Jadi nggak jadi negara tayamum terus gini, kepeksa terus, keliru lagi. Kita pikir tohir ternyata mustakmal. Mustakmal itu artinya dia bukan presiden yang berdaulat, dia bukan menteri yang berdaulat, dia sudah dipakai oleh konglomerat, dipakai oleh provokasi-provokasi, dipakai, jelas ya. Nggak saya perpanjang, yang penting sudah jadi cara berpikir ya, sudah bisa ngelanjutin sendiri ya. Oke. Nah, kenapa kita ngeruat?
Karena situasi kita ini minimum 3 itu. 2, 3, 4 Pak. Jadi situasi kita ini 2, 3, 4 kebanyakan gitu ya. Betul. Jadi mungkin suci tapi tidak bisa dipakai untuk wudhu. Dalam situasi sosial cari sendiri yang seperti itu ya. BUMN itu juga harus cari siapa dia itu. Dia ini misalnya Pertamina itu migas itu air nomor berapa? Delok IDW ya, cari sendiri ya. Jelas ya, ngerti ya Pak ya? Saya tidak menuduh, saya tidak menjelekkan, saya menawarkan kepada Anda cara melihat sesuatu gitu ya. Oke, Anda sudah tegaskan tadi bahwa negara kita ini masih tayamum. Jadi cita-cita kita adalah suatu hari kita benar-benar punya imam yang wudhu dengan air suci dan sehingga kita mau jadi makmumnya benar-benar. Benar ya? Oke. Nah, sekarang di perhutani ini ada nggak unsur mutanajisnya? Ada nggak unsur apa Pak? Yang mustakmalnya kita cari. Kan begitu. Ini salah satu metode, banyak metode yang lain. Tapi ini malam ini kebetulan kita pakai karena kita bicara ruwatan. Jadi ruwatan itu sebenarnya adalah mensucikan seseorang atau sebuah keadaan atau sebuah benda atau apapun saja dari posisi mustakmal, dari mutanajis dan dari tohir ghairu mutahhir ya. Nah, ini kita cari secara kenyataan sosial dan kenyataan perusahaan. Ini kalau diceramahkan panjang lebar, contohnya sangat konkret. Banyak sekali undang-undang yang mutanajis di pusat sana. Bahkan dirubah-rubah, dinajis-najiskan lagi sesuai dengan kepentingan yang membuat, betul enggak? Sekarang misalnya orang KPK ditangkap terus didorong untuk pra-peradilan. Terus nanti plan A dia akan dikabulkan sehingga tidak jadi diadili. Tapi kalau dia tidak diadili terus bebas, tidak jadi tidak diadili di pengadilan, berarti Anda tidak bisa marah kepada kasus sebelumnya di mana ada seorang pembesar polisi yang juga ditersangkakan oleh KPK, kemudian dia ke pra-peradilan. Anda semua selama ini ada yang mangkel, ada yang tidak setuju. Setelah nanti yang KPK juga pra-peradilan dikabulkan, Anda tidak boleh marah kepada yang pertama. Ngerti nggak maksudnya? Kamu jangan marah saya makan berontong, wongkon ya akhirnya makan berontong, kan begitu? Ngerti nggak? Ini strategi politik yang disayangkan. Jadi di situ Bonto jangan terpengaruh, mohon dengan sangat. Pak polisi di sini tidak ikut-ikut salah. Itu polisi Jakarta, polisi pusat sana yang macam-macam itu. Yang jadi korban adalah Pak Kapolres kecepit, tekon dukur dipenek, tekon isor disundul, kan begitu kan? Pak Kapolres itu, dan Pak Kapolres juga tidak perlu terang-terangan di sini, pokoknya mantuk-mantuk wis beres Pak. Gitu ya Pak ya. Nah ini teori ini saya tidak perlu jelaskan tapi sudah bisa dipakai. Jadi cita-cita kita adalah kita jangan sampai melakukan sholat tidak dengan air. Misalnya gini, kalau pemilu curang berarti jabatannya itu mutanajis apa? Mutanajis. Nah sekarang menurut Anda pilkada kalau di sini saya yakin tohir mutahhir ini ya, beres ya Pak ya, tohir mutahhir ya. Insya Allah loh. Ini saya supaya Anda tidak sukar melihat sesuatu. Kalau dengan gini kan mudah. Cita-cita jadinya jelas mau apa Indonesia masa depan. Dan saya mau ke sini itu ya bukan tidak ada sebabnya. Tidak semua kabupaten saya bisa mau datang. Kan tak hitung dong, tak pelajari dong. Jangan dipikir saya tidak pelajarin. Kita punya tim untuk mempelajari benar daerah itu apa masalahnya. Dan kalau kita bilang oh ini maslahat untuk kita rewangi, kita bantu. Gitu loh. Serambi Madinah ini sebelum Bapak Nyon Sewu, Serambi Madinah itu bukan tahfidz Quran itu luar biasa. Anda harus tepuk tangan untuk Pak Yaubat. Antum harus tepuk tangan. Dan tolong gini, apal Quran itu Anda harus lihat ada enggak tahfidz Injil gitu. Gak iso dihafal no liyane.
tahfidz UUD 45 ya nek kon hafal kon. Jadi tidak ada kitab apapun yang bisa dihafalkan dengan mudah kecuali Al-Qur'an. Tidak ada. Udahlah. Kamu buku Khairil Anwar aja cuma 20 halaman nggak bisa hafal. Jadi Quran itu sedemikian rupa memang merupakan ciptaan Allah yang begitu dekat dan memang sudah berada di dalam jiwamu sesungguhnya. Cuman Allah membahasakannya, meredaksikannya sehingga ketika engkau menghafalkan sebenarnya engkau sedang melihat jiwamu sendiri. Gitu loh. Dan tidak ada yang semudah Quran. Anak kecil, Pak Yai, yang terkecil hafid Quran umur berapa? 6 tahun aja. 6 tahun. Jajal 6 tahun suruh ngapalin naskah drama, Shakespeare apa yang modern, Quran nggak bisa. Quran itu jadi Quran itu nomor 1 keindahan, nomor 2 kebaikan, nomor 3 kebenaran. Jadi tidak bisa kebenaran sendirian, nggak pakai kebaikan. Setiap yang benar harus baik, setiap yang baik harus indah. Dan itu Quran nomor 1 indah, maka bisa dihafalkan seperti lagu. Nomor 1 keindahan, kebenarannya nomor 3. Nomor 3 itu artinya kebenaran itu tidak terlalu sukar-sukar amat. 4 kali 4 sama dengan 16, gampang. Tapi kalau kebaikan itu mulai agak sukar, keindahan lebih sukar lagi. Maka kalau orang berangkat dari tahfidzul Quran, dia sudah menguasai keindahan, nanti menemukan kebaikan dan kebenarannya sangat mudah.